Iya, sebentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ananda. Terima kasih Pak. Ya, langsung duduk saja ya. Terima kasih Pak. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Habibah Pak. Saya sekarang mahasiswa di Universitas Sriwijaya, prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 7 Pak. Oke, gimana kuliahnya? Lancar? Alhamdulillah semester ini bisa dibilang lancar Pak, karena MK juga tinggal sedikit ya, tinggal 3. Oke, sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hidup Rima Adli. Di sini Bapak sebagai konselor yang akan membantu Ananda dalam menyelesaikan permasalahan yang Ananda alami. Dan juga Ananda tidak perlu khawatir. Silakan Ananda curahkan semua yang permasalahan yang Ananda alami. Permasalahan Ananda ini tidak akan menyebar kemana-mana. Baik Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini biasanya kalau misalnya kabar jawabnya baik-baik gitu ya Pak. Cuman karena di sini kan kita tahu nih intensi pembicaraannya kemana, jadi ya bisa dibilang nggak baik-baik aja sih Pak. Karena walaupun tadi saya mata kuliah tinggal dikit semester 7 ini, cuman tugasnya ya agak berat. Jadi kayak saya walaupun 3 MK itu disuruh bikin artikel, bikin podcast, sama ada yang bikin artikel, ada yang bikin artikel sama podcast. Jadi kayak walaupun MK-nya sedikit, jadi tekanannya malah makin banyak dari semester-semester sebelumnya. Belum juga kan sudah ditagi-tagi skripsi juga, jadi agak tertekan lah kira-kira ini. Oke, kira-kira dengan permasalahan yang cukup banyak tadi, gimana Anda mengatur waktu untuk itu semua? Kalau untuk mengatur waktu sebenarnya saya masih ada permasalahan di situ Pak. Jadi karena tugasnya terlalu berat menurut saya, jadi saya kurang motivasi untuk mengerjakan. Jadi kayak lebih menunggu ke waktu yang tepat. Misal hari ini jam 2 nggak mengerjakan, cuman karena ini terus tugasnya kayak berat, nanti aja pas malam biar lebih luasa. Cuma pas malam kayak capek ya ternyata, ya besok aja gitu. Jadi begitu Pak. Jadi kayak karena tekanannya lebih berat, jadi mengerjakannya juga agak sungkan. Cuman tertekan karena deadline-nya semakin dekat. Oke, sebelumnya Bapak izin tanya, apakah Ananda ini kuliahnya itu PP atau ngekos? PP Pak. Oh, Ya, PP. Palembang Jalan. Ya, mungkin itu juga ya yang menjadi alasan mengapa Ananda itu sulit untuk langsung mengerjakan tugas ya. Iya betul Pak, Begitu. karena langsung capek kan, pulang dari kampus juga langsung capek malamnya. Oke, sebelumnya apakah ada upaya yang Ananda lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ananda alami ini? Sebenarnya ada Pak, cuman kadang kurang efektif juga di saya sendiri. Jadi misal seperti yang saya katakan tadi, misal jam 2 harus mengerjakan. Jadi kalau pas udah lihat jam 2 jam 2.00 itu saya langsung harus bergerak gitu Pak. Kalau lewat dari 1 menit aja itu udah motivasinya udah hilang lagi. Jadi ya harus menempatkan jam seperti itu Pak. Dan juga suka ke distrak kegiatan lain. Nah, kadang saya berpikir juga kalau misal daripada mengerjakan ini lebih baik dipakai untuk mengerjakan tugas. Cuman kadang nggak konsisten sebenarnya Pak. Oke, jadi Ananda ini juga kurang motivasi belajar ya gitu? Iya, bisa dibilang seperti itu Pak. Oke, kira-kira apa yang bisa membuat Ananda itu menjadi lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas? Sebenarnya bisa dibilang dukungan, bukan yang dukungan yang kayak gimana, tapi lebih ke kayak diajak ayo kerjain tugas sama-sama gitu. Jadi kayak ayo nanti kalau misalnya, sebenarnya juga butuh reward sih, apalagi semester tua ini kan. Iya. Jadi kayak misal abis selesai tugas ini nanti beli ini, nanti beli itu gitu. Bisa dari diri sendiri juga sih sebenarnya Pak. Saya juga kadang seperti itu kan. Jadi misal kalau udah selesai tugas ini, nanti mau beli ini, nanti mau beli itu, jadi ada motivasi di situ. Cuman ya kadang-kadang aja Pak. Iya. Oke, untuk pertemanan Ananda sendiri itu bagaimana? Apakah bisa dikatakan saling support atau gimana? Untuk circle pertemanan saya sendiri
itu kita lebih ke mengurus tugas masing-masing Pak. Jadi ya sibuk masing-masing, karena juga kan kita kan kesibukannya bisa dibilang sama ya, karena sama-sama semester 7, tugas-tugas sama individu. Paling tugas kelompok sih yang agak saling mengajak satu sama lain. Kalau tugas individu Pak. Oke, berarti Ananda ini merasa bahwa ketika Ananda itu mengerjakan tugas bersama teman-teman itu bisa meningkatkan motivasi Ananda. Iya betul Pak, sama melihat teman yang lain mengerjakan jadi kayak apa, kayak menular gitu. Kayak nggak mau ketinggalan, FOMO. Iya. Oke, memang ya, lingkungan yang baik itu juga membantu kita untuk berpikir maju ke depan gitu. Jadi ketika kita memilih pertemanan yang teman itu mensupport kita, kita juga akan merasakan efek yang baik. Apakah Anda merasakan juga seperti itu? Iya Pak, saya merasakan, apalagi kalau misal kelasnya offline kan, jadi bisa langsung ketemu sama teman, jadi selesai kelas bisa langsung mengerjakan di perpustakaan. Jadi walaupun sambil ngobrol masalah lain, cuma sambil ngerjain tugas juga Pak. Jadi ya pokoknya kalau misalnya dia selesai, kok aku nggak selesai gitu loh. Jadi ya makanya mikirnya kalau sama teman kan ada kayak apa ya, bisa dibilang kayak pemacu semangat gitu. Oke. Tadi Ananda bilang bahwa Ananda itu ada kegiatan-kegiatan lain gitu yang membuat Ananda itu menunda-nunda tugas. Kira-kira itu kegiatan seperti apa? Kegiatan seperti sebenarnya pekerjaan rumah juga termasuk Pak. Pekerjaan rumah, terus juga saya ada kerja part time kan, dan part time terus juga karena faktor capek juga ya, paling rebahan juga sih Pak gitu. Ya, apakah Ananda itu merasa terganggu dengan semua kegiatan-kegiatan itu, atau Ananda cukup nyaman dengan semua itu? Sebenarnya agak nyaman Pak, cuman yang pas nggak nyamannya itu pas berbarengan dengan kegiatan yang bisa kerja itu, terus juga kegiatan di rumah juga banyak, kerjaan rumah harus banyak dilakukan, sama tugas deadline itu di situ nggak nyaman. Cuman selebihnya kalau lagi santai ya nyaman-nyaman gitu Pak. Oke, untuk hari libur itu gimana kegiatan Anda? Untuk hari libur, kalau semisal weekend Sabtu Minggu itu waktu saya bekerja Pak. Nah kalau misalnya enggak, saya lebih fokus untuk enggak memikirkan tugas. Jadi untuk apa ya, bisa dibilang istirahat otak dan badan juga. Memikirkan tugas hanya pas bagian weekday, kebanyakan seperti itu. Cuman kalau misal tugasnya emang deadline-nya weekend, kayak misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, ya dikejarnya di itu. Oke, dari permasalahan ini Bapak lihat Ananda ini sudah cukup bisa untuk mengatur waktu Ananda dalam perkuliahan. Ananda juga bekerja part time ya. Iya Pak. Oke, selain itu apakah Ananda ada mengikuti organisasi itu di kampus? Kalau organisasi itu lebih ke pas awal-awal masuk sih Pak. Pas semester 2 semester 3 itu ikut organisasi. Cuman kemarin nggak aktif lagi karena ya udah ngerasa kewalahan dengan segala kegiatan kan. Jadi memutuskan untuk melepas organisasi. Jadi sekarang ini Ananda itu tidak terikat dengan organisasi ya? Iya. Oke, selanjutnya apakah Ananda ini juga pernah mengalami hal yang sama dengan seperti di semester-semester sebelumnya gitu? Kalau untuk organisasi sendiri pas awal-awal semester itu, karena kan tekanannya beda ya Pak, walaupun mata kuliahnya banyak, cuman tugasnya nggak seberat yang semester-semester sekarang ini. Jadi kemarin itu pas organisasi merasa enjoy saja, karena juga bagian dari BPH kan, pengurus. Jadi nggak terlalu paling pas ada event atau ada proker-proker yang harus dikerjakan. Cuman ya itu Pak, karena tekanannya beda kan, jadi pas ngejalaninya masih semangat juga kan, awal masuk kuliah kan, masih ngerasa semangat kuliah, jadi kegiatan ini diikutin, yang tugas ini dikerjain juga tepat waktu gitu. Cuman ya kemarin nggak aktif lagi karena itu ngerasa udah
nggak bisa handle lagi gitu. Ya, nah setelah Ananda tidak mengikuti organisasi lagi, apakah Ananda juga pernah merasakan permasalahan yang seperti ini juga? Iya Pak, apalagi di semester 5 dan semester 6. Ya dimulai dari semester 5 sih sebenarnya. Apakah ada upaya yang Ananda lakukan dalam menghadapi permasalahan seperti ini pada semester sebelumnya? Kalau untuk semester sebelumnya upaya sama kayak tadi Pak, janjian dengan teman, misal hari ini kita ke perpus ya mengerjakan tugas ini, jadi bekerjanya secara kelompok, jadi saling mengkoreksi seperti itu Pak, mengerjakan soal yang sama terus nanti saling berbagi cara nyelesainya kalau misalnya beda-beda hasil seperti itu, jadi kayak bertukar pikiran juga sama teman, apalagi pas pelajaran statistik semester 5 kemarin Pak. Bagaimana rencana Ananda ke depannya dalam untuk mengatasi permasalahan yang Ananda alami ini? Kedepannya mungkin karena sekarang sudah semester 7 Pak, dan juga semester 7 juga hampir berakhir kan, jadi tinggal tugas akhir dan UAS, dan juga teman-teman tuh udah banyak pulang yang ke kampung halaman masing-masing, jadi kalau mau nurutin cara kemarin kayaknya agak susah ya. Iya. Jadi mungkin di rumah lebih ini lagi sih, kayak apa ya, lebih harus sadar diri lagi sih, sadar diri sadar waktu, kalau emang sekarang waktunya udah bukan waktu santai-santai, itu waktu main-main juga. Terus rencananya kan awalnya rencana saya itu mau mengajukan judul semester 7 ini Pak, dideskripsikan, cuman kemarin udah mengajukan tapi ditolak. Nah motivasi saya turun lagi kan, nah jadi ditambah dengan tugas UAS, tugas akhir, jadi kemungkinan rencana saya juga ingin mengajukan lagi pas semester 7 berakhir, karena dosen kan masih di kampus kan Pak, walaupun saya libur di situ, jadi paling nanti lebih ke apa ya, gimana ya, menyendiri aja sih daripada main-main jalan keluar, karena emang harus sadar juga sih, karena waktunya emang udah harus fokus ke kuliah. Cuman saya juga masih bingung sih Pak, kayak masih bingung sebenarnya, kayak gimana ya, kira-kira cara yang tepat juga. Bapak gimana Pak? Jadi Ananda ini merasa ada kebingungan ya? Iya Pak. Oke, sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu ya. Apakah Ananda ini punya hobi? Untuk hobi pasti punya ya Pak. Hobi saya itu masak, terus juga kayak baking gitu juga, terus belajar bahasa baru sih baru-baru ini. Bahasa baru? Itu bahasa apa coba? Bisa cerita? Baru-baru ini belajar bahasa isyarat Pak. Kenapa Ananda tertarik dengan bahasa isyarat itu? Karena melihat sosmed itu kan, jadi kayak banyak nggak tahu, tiba-tiba timeline saya banyak mengenai orang-orang tuli Pak, jadi saya mikir kayak pasti susah ya, sedih gitu, kayak lonely gitu rasanya kalau misalnya nggak ada orang yang mengerti kita kan, jadi kayak pengen aja gitu kan berkomunikasi sama mereka biar mereka nggak ngerasa tertinggal, ngerasa sendiri gitu. Apakah rasa semangat seperti Ananda mempelajari bahasa isyarat ini bisa Ananda terapkan dalam kegiatan-kegiatan Ananda di perkuliahan seperti mengerjakan tugas dan lain sebagainya? Mungkin bisa ya Pak, cuma saya belum nyoba. Oke, jadi Ananda ini belum mencoba ya? Iya Pak. Kira-kira menurut Ananda kapan Ananda akan mencobanya? Karena semester ini udah hampir selesai Pak, terus juga tugas kemungkinan deadline-nya juga minggu depan, jadi mungkin saya bisa mulai besok. Baik, saya percaya Ananda bisa menerapkan komitmen yang Anda bilang tadi. Ananda akan mulai untuk bersemangat itu besok. Saya percaya bahwa Ananda akan bisa jauh lebih baik dari sekarang. Saya juga yakin bahwa Ananda dapat menghadapi permasalahan ini dengan baik. Oke, saya rasa kita cukupkan di sini sesi konseling kita pada hari ini.
Saya sangat berterima kasih Ananda sudah hadir menemui saya untuk melakukan konseling. Untuk kedepannya, jika Ananda merasa ada permasalahan lain, saya sangat terbuka untuk menerima Ananda dan kita akan melakukan konseling kembali. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini tentang semester 7, Ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya mohon izin ya, Pak. Ya, silakan Ananda. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.